Shalom semua jemaat KFT dan semua saudara-saudara yang selalu merindukan sukacita dari Tuhan. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali saat ini dalam ibadah online kita. Saya mengajak kita semua untuk memberikan sikap hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah online kita kali ini. Mari saudara-saudara, kita mengangkat pujian, kita menyembah Dia, kita berikan hati kita, kehidupan kita, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Mari saudara-saudara, dimanapun saat ini Anda berada, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya
boleh masuk di dalam hadirat-Nya lebih lagi. Tenggelam di dalam kasih Bapa yang luar biasa. Tenggelam dalam kasih Tuhan yang memulihkan engkau, yang menyembuhkan engkau. Tidak ada kasih yang seperti ini, kasih Bapa. Tidak ada kasih di dunia yang seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau menyembuhkan yang terluka. Engkau menghibur yang bersedih, yang beban berat. Engkau membuat mereka menjadi lega. Engkau membuat mereka memiliki sukacita yang baru yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang terbaik untuk ditaburkan oleh firman. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau pilih. Biarlah suara-Mu yang diperdengarkan saat ini kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya hanya kuasa firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian kami, segala hormat kami, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kekasih di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Bertemu kembali di dalam ibadah online kita, saudaraku. Dan tadi kita sudah bersama-sama memuji, mengagungkan Dia. Apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan mampu mengembalikan kita untuk kuat kembali. Seperti sebuah handphone, saudaraku. Sebuah alat elektronik pada saat dia sudah kekurangan daya dan dia dicolokkan kepada sumber daya, itu berarti dia sedang merecharge kembali. Dan begitulah diri kita pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kembali dikuatkan, kita merasakan kita dikembalikan menjadi pribadi-pribadi yang memang pribadi yang lebih daripada pemenang, saudara. Nah, saudara sekalian, mengapa hari ini kita masih ibadah online, saudaraku? Kita tahu banyak hal yang kita alami di masa-masa sekarang ini. Kalau kita melihat bukan hanya karena pandemi, tetapi ada banyak hal yang kurang lebih membuat kita akan menjadi khawatir dan takut, saudaraku. Ada bencana juga yang terjadi di negara kita. Dan saudara, curah hujan yang tinggi, kemudian berbagai sistem drainase atau pengairan yang kita tidak tahu seperti apa, ya, sehingga membuat terjadinya bencana banjir di sana sini. Ada yang bilang itu genangan air, tetapi genangan airnya cukup tinggi, ya. Dan itu membuat kita khawatir, takut. Tetapi saudaraku, saya mau katakan bahwa firman yang saya sampaikan hari ini, yang akan kita dengar hari ini, saudaraku, itu merupakan hal yang bukan dengan begitu saja atau saya sampaikan dengan asal saja. Tetapi itu yang saya dapatkan, saudaraku, untuk saya bagikan kepada saudara. Ya, saudara, tadi saya sudah bicara mengenai khawatir, mengenai takut. Nah, hal itulah, saudaraku, yang kalau kita tidak waspada dapat menggerogoti iman kita, dapat menarik kita turun, iman kita menjadi lemah. Saudara, dulu waktu awal-awal masa pandemi, kita hanya mendengar orang lain kena, orang lain di daerah tertentu, di daerah itu, ini, ya, bukan kita, masih jauh. Tetapi lama-kelamaan kok semakin dekat, ya. Kok orang yang terdekat
terdekat. Kalau orang yang kita kenal begitu dekat, kena. Nah, saudaraku, itu belum beres. Datang lagi. Ada macam berbagai hal harus dihadapi. Ya, sekolah harus online. Dan ternyata jaringan internetnya kurang lancar. Harus pakai kuota, dan beli kuota harus pakai biaya. Ya, lalu belum cukup itu, kita dengar lagi ada berita di sana sini yang membuat kita tambah khawatir dan takut. Tetapi saudaraku, kita sebagai orang-orang percaya, apakah patut kita dikuasai, diri kita dikuasai oleh keadaan tersebut? Apakah patut kita merasa menjadi orang yang dibulan-bulanin atau menerima hal seperti kita ditakut-takuti oleh berita tersebut? Ya, dan itu saudaraku, hal tersebut pilihannya ada pada kita. Kita mau menjadi pribadi yang dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, atau menjadi pribadi yang selalu berkemenangan. Saudaraku, ya, kalau kita berbicara mengenai berbagai macam hal yang kita alami tersebut, nggak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau di sosial media yang terjadi adalah debat-debat yang tidak berguna, kemudian akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Ya, namun kita sebagai pribadi yang mengenal Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang sudah berfirman, dan bukan hanya berfirman, tetapi Dia akan menggenapi firman-Nya, Dia akan menggenapi janji-janjinya. Kita tidak demikian, saudara. Kita boleh mengatakan pendapat kita yang sesuai dengan kebenaran yang ada, tapi bukan berarti kita membesar-besarkan rasa khawatir kita dan rasa takut kita. Dengan kata lain, kita tidak boleh dikuasai oleh keadaan tersebut. Kita tidak boleh dikuasai oleh berita yang kita dengar, berita yang kita lihat. Kita harus bangkit, saudaraku. Kita harus ambil firman, kita harus mengingat dan mengambilnya, lalu mempercayai kembali, ya, dengan kita memperkatakannya, sehingga akhirnya kita kembali bangkit, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, saya mengajak setiap kita untuk kita ambil firman Tuhan kita, ambil firman-Mu. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai ayat 10 dan ayat 13, saudaraku. Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara, sebuah jaminan yang kita dengar dari ayat firman yang kita baca tadi. Dan ada beberapa alasan yang diberikan kepada kita mengapa kita tidak boleh takut dalam menjalani masa-masa sekarang ini, kehidupan kita sekarang ini. Saudara mungkin bisa mengatakan, oh Bapak bisa bilang begitu, ya, oh pastor bisa bilang begitu dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang firman Tuhan katakan, bukan yang saya katakan, saudaraku. Yang tadi kita baca sama-sama adalah firman Tuhan. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 23, di sana katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semua.
Allah menyertai kita. Immanuel. Ya. Jadi inilah alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa khawatir. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertai Anda. Tuhan menyertai kita semua. Di saat orang bingung, lalu kita bilang, kalau bingung pegangan. Dia bingung lagi. Pegangan sama siapa? Tetapi kita orang yang percaya, tentu kita berpegang kepada Dia. Tentu kita berpegang kepada firman, saudaraku. Firman berkata bahwa Dia, Immanuel, Dia yang akan menyertai kita. Saudara, saya suka sekali waktu ayah saya hidup, masih hidup, saudaraku, almarhum Pendeta Matius Plemat. Ya, satu hari saya mendengar dia melakukan atau dia mengucapkan hal yang tidak biasa dia ucapkan, yaitu Immanuel. Dan ternyata itu terus dia ucapkan, saudara, sampai akhir hayatnya. Immanuel. Awalnya saya merasa asing, awalnya terus terang saya merasa sedikit lebay gitu ya. Tapi ternyata itu adalah kata-kata yang dahsyat, saudaraku. Itu adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang memperlihatkan atau mengingatkan kepada kita kembali bahwa Tuhan menyertai kita. Dan oleh karena Tuhan menyertai kita, kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Meskipun keadaan yang kita lihat, yang kita dengar membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang ketakutan, saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Ya. Jangan kita cuma bisa nyanyi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Jangan kita semuanya nyanyi Tuhan Raja Maha Besar. Ya. Jangan kita cuma bisa nyanyi yang hal-hal yang mengagumkan Tuhan, yang mengingatkan bahwa Tuhan itu luar biasa, tetapi kita tidak mengalaminya, saudaraku. Ingat, Dia menyertai kita. Dia Tuhan yang besar itu menyertai kita. Setiap kita, saya percaya setiap kita pasti sudah memiliki pengalaman disertai oleh Tuhan. Pengalaman penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, sebelum saya dipanggil oleh Tuhan, menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk menjadi hamba-Nya, saudara, saya sempat mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana pada saat kerusuhan Mei tahun 98, Tuhan menyertai saya dari kantor sampai rumah saya dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Belum hal-hal lain. Bagaimana Tuhan menyertai saya. Tentu saudara juga punya kesaksian, tentu saudara juga punya kisah bagaimana Tuhan menyertaimu. So, jangan lagi kita ragukan kuasa Tuhan. Jangan lagi kita mau ditipu oleh si jahat dengan keadaan yang ada, dengan intimidasi olehnya yang mengatakan bahwa aduh, mana Tuhanmu, situasi kondisinya ini sangat mengkhawatirkan, mana pertolongannya. No, katakan, hey, diam. Aku percaya Tuhan yang hidup, yang aku miliki, yang ada di dalam hidupku, Dia selalu menyertaiku. Katakan demikian, saudaraku. Yang kedua, alasan yang kedua dari ayat yang tadi kita baca, yaitu Tuhan meneguhkan kita. Tuhan meneguhkan kita. Saudaraku, kalau kita buka di dalam Mazmur 89 ayat 21, di sana kita akan menemukan nyanyian pengajaran dari Etan, saudara. Orang Ezrahi, ya. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Ya, Etan menuliskan demikian.
bahwa tangan Tuhan itu tetap dengan kita. Bahwa Dia lengannya itu meneguhkan kita, saudara. Ya, nggak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan meneguhkan kita. Saudara, pada saat sebuah bangunan ingin dibangun lebih tinggi, dia harus memperkokoh pondasinya. Saudara lihat, saudara bisa bandingkan bangunan yang dibangun dengan konstruksi sungguh-sungguh, konstruksi yang benar, dan dibandingkan dengan bangunan darurat, saudara. Pada saat ada badai datang, saudara bisa melihat bangunan yang dibangun di atas konstruksi yang benar, dia akan tahan terhadap angin yang kencang itu. Tetapi pada saat kita melihat ada bangunan yang darurat dibangunnya, bangunan itu akan terangkat, saudara, akan roboh. Ya, baru-baru ini ada berita-berita ya yang memperlihatkan bagaimana angin besar melanda, lalu kemudian ada bangunan yang tersapu ikut di dalam angin itu juga. Kira-kira demikian, saudaraku. Jika bangunan, apalagi kalau kita berbicara bangunan atau gedung pencakar langit, ya di Dubai banyak, saudara, begitu tinggi bangunannya. Tetapi sebelum itu naik ke atas, dia atau mereka, orang-orang yang tergabung dalam tim yang membangun, mereka memastikan mereka harus menancapkan pondasi ke dalam, lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya bangunannya kokoh, supaya bangunannya teguh, tidak tergoyangkan, tidak tergoncangkan, saudara. Demikian juga dengan kita. Saudaraku, kita punya Tuhan. Kita harus meneguhkan iman kita bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang meneguhkanmu. Kita harus percayai apa yang firman sudah katakan, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Saya tahu kalau saya tidak mengalami apa yang saudara alami, demikian juga saudara nggak tahu apa yang saya alami. Tetapi yang kita tahu bersama-sama, kita punya firman, saudaraku. Dan firman berkata bahwa Tuhan, bahwa Dia akan meneguhkan kita, akan mengokohkan kita. Tinggal kitanya meresponinya bagaimana akan firman yang kita dengar hari ini. Saya mengajak untuk setiap kita, untuk kita memastikan pondasi iman kita untuk kokoh kuat, teguh berdiri di atas firman, saudara. Maka dari itu pada saat setiap kita mendengar firman, ingat saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ini saling berkaitan, saudaraku. Kenapa kita harus datang beribadah? Kenapa kita harus ikut beribadah? Karena lewat ibadah kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ibrani 10:25, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang yang tidak benar. Saudaraku, karena di dalam firman, karena dalam ibadah kita akan mendengar firman, dan firman akan membuat iman kita semakin teguh, semakin kokoh. Jadi, ayo kita bereskan sama-sama. Jika masih ada di antara kita yang masih asal-asalan menyediakan waktu untuk beribadah, untuk mendengar firman, untuk merenungkan firman, mulai saat ini, mari sediakan waktu untuk saudara mendengarkan firman, merenungkan firman, supaya imanmu, supaya kerohanianmu semakin established, semakin teguh, kokoh berdiri, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Sehingga apapun yang terjadi, kondisi situasi yang tidak mengenakan, yang orang bilang, aduh aku menyerah, tapi engkau berkata, aku tetap berdiri karena ada Yesus di dalam diriku.
aku pasti mampu mengatasi. Karena ada Yesus dalam diriku. Apakah itu bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Tuhan menemukan kita. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Dari pembacaan ayat kita tadi. Alasan yang ketiga adalah Tuhan menolong kita. Tulisan Daud di dalam Mazmur 37 ayat 40. Di situ katakan bahwa Tuhan menolong orang-orang benar dari orang fasik, saudara. Ya, jadi poin yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan? Karena Tuhan menolong kita, itu sudah pasti. Setiap kita yang melakukan firman-Nya disebut sebagai orang benar. Setiap kita yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap kita menjadi ciptaan baru, menjadi orang yang benar, dan kita mengerjakan bagian kita. Kitalah menjadi orang yang benar itu, saudara. Kitalah yang disebut sebagai orang benar di dalam Yesus Kristus. Dan orang benar sudah pasti menerima pertolongan daripada Tuhan. Daud menyaksikannya lewat tulisan di dalam Mazmur 37 ayat 40. Kemudian Mazmur 94 ayat 17. Ini juga, saudaraku, catatan pertolongan Tuhan yang dicatat oleh Musa, saudaraku. Saudara bisa baca mulai Mazmur pasal 90 itu, yang terkenal dalam Mazmur 91. Bagaimana pertolongan Tuhan terus datang kepada umatnya. Dan itu dicatat oleh Musa. Saudara dibuka di rumah Mazmur 94 ayat yang ke-17, saudaraku. Ya. Kemudian Mazmur 118 ayat 13 kembali catatan Daud katakan bahwa meskipun Daud ditolak dengan hebat sampai dia jatuh, tetapi Tuhan menolong dia. Tuhan menolong dia. Jadi jangan berkecil hati, jangan mengasihani dirimu sendiri terus-menerus, saudaraku. Ingat, Daud pun pernah mengalami hal yang sangat tidak mengenakan. Dia ditolak, bahkan ditulis ditolak dengan hebat. Tetapi Tuhan menolong. Saudara, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, jangan mengandalkan pikiran, akal pikiran kita saja. Mari kita kembali kepada firman. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Dia akan ditolong, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mari kembali kepada firman. Perkatakan keyakinan imanmu di hadapan Dia. Tuhan pasti menolongku. Tuhan pasti menolongku. Aku percaya Tuhan pasti menolongku. Yes, engkau akan terima. Tuhan akan menolong kau. Saudara, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 13 katakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, kemudian catatan dari Yesaya juga dicatat dalam Yesaya 50 ayat 7 dan ayat 9. Di sana dicatat juga bagaimana Tuhan menolong Yesaya. Belum tokoh-tokoh yang lainnya, saudaraku. Semuanya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Alasan yang keempat, mengapa kita tidak boleh menjadi pribadi yang dikuasai oleh kekhawatiran ketakutan? Yang keempat, karena Tuhan memegang tangan kita. Karena Tuhan memegang tangan kita. Di dalam kitab Ibrani pasal 8 dan 9 katakan bahwa Tuhan pemegang tangan umatnya. Bahkan umat Israel. Berarti sejak dulu kala, saudaraku, sejak umat Israel itu mau dibawa keluar dari tanah Mesir. Di situ Tuhan sudah berkarya. Dan karya itu ditulis, saudaraku. Dan dikatakan bahwa Tuhan memegang. Ya, Tuhan memegang tangan umatnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Kenapa? Tangan Tuhan ada pada kita. Dia memegang tangan kita. Jadi apapun keadaan kita saat ini, ketahuilah
Ketahuilah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, saudara. Yesus Kristus disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuh, ya tadi di poin yang pertama. Ya, jadi saudara jangan ragu lagi bahwa Dia itu ada dengan kita. Dia menjamin kehidupan kita, saudara. Saudara, di dalam sebuah tulisan dikatakan bahwa firman yang kita baca di dalam Yesaya pasal 41 tadi, di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dan ayat 13 tadi, di situ diberikan, yaitu untuk memberikan kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan untuk menghadapi semua situasi kehidupan ini. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan, Tuhan memegang tangan kita. Itu diberikan kepada kita untuk menunjukkan kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan kita untuk menghadapi semua situasi kehidupan ini, termasuk masa-masa sekarang ini, saudara. Dan yang kedua adalah untuk menolong kita melewati masa-masa krisis sebagai Dia sebagai sumber kesejahteraan kita. Ya. Jadi firman yang diberikan itu untuk menolong kita melewati masa-masa krisis. Dia sebagai sumber kesejahteraan kita, Dia menolong kita untuk melewati masa-masa krisis. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk menopang kita dan membela kita, saudara. Firman diberikan lewat hambanya, lewat Yesaya, dia tuliskan dan kita sudah membacanya tadi. Akhirnya bisa disampaikan dan sampailah di Indonesia ini. Dan kita sudah membacanya, saudaraku. Itu untuk menopang kita, untuk membela kita. Ingat saudaraku, engkau tidak sendiri. Jadi jangan dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Tidak boleh takut. Karena Tuhan besertamu. Karena Tuhan menolongmu. Karena Tuhan pegang tanganmu. Tuhan meneguhkanmu. Jangan takut, jangan bimbang. Jangan lagi dikuasai oleh situasi keadaan yang tidak menentu ini. Mari kembali kepada firman. Mari kembali isi hati pikiranmu. Mari datang kembali kepada Tuhan. Ingat bagaimana hadirat Tuhan yang luar biasa itu akan mengalirkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah kepadamu. Damai sejahtera yang kau dapatkan tidak bisa kau beli, tidak bisa kau dapatkan di mana-mana. Hanya di dalam Tuhan saja engkau akan dapatkan damai sejahtera itu. Saudara, biar kiranya firman yang kita dengar pada saat ini akan mengokohkan kita, menguatkan kita, mengembalikan kita dengan penuh keyakinan mengatakan, akulah umat yang lebih dari pemenang. Aku tidak khawatir, aku tidak takut, karena aku punya Allah yang hidup. Jangan kau cuma bisa berkata, jangan kau cuma bisa bernyanyi, sebab Dia hidup pada hari esok. No, alami. Alami saja, saudara. Terus engkau seperti orang yang dahaga, haus banget, saat ketemu air, wah, saudara gembira sekali. Begitulah seharusnya kita. Begitulah seharusnya kita. Saat kita menghadapi berbagai hal yang gak mengenakan, engkau dengan begitu antusias menghadapinya. Kenapa? Karena Dia, Allah yang hidup, itu ada pada kita. Ingat bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memegang kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Biar kiranya firman yang hamba sampaikan Tuhan akan terjadi, akan tergenapi
maksud tujuan Tuhan untuk firman-Mu disampaikan kepada umat-Mu dapat tercapai, dapat terlaksana sampai terjadi kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Terjadi dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau berkarya, Engkau bekerja saat ini Tuhan, sehingga setiap firman ini ditaburkan akan menjadi benih yang tertanam di tanah hati yang subur, sehingga bertumbuh, terus bertumbuh, menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan, yang mulia, yang harum, yang manis bagi Tuhan. Ku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus kiranya menolong setiap kami, untuk kami memiliki pengertian yang benar, sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita masih tetap ada di dalam ibadah online sampai hari ini. Ya, untuk berikutnya, ibadah online yang berikutnya, maksudnya untuk ibadah minggu depan, nanti saya akan berikan pengumuman kembali, saudaraku. Ya, kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Jadi, kenapa hari ini diadakan ibadah online? Karena memang situasi kondisi di gereja kita yang masih dalam keadaan waspada, saudaraku. Ya, jadi saya berketetapan untuk minggu ini kita tetap ibadah online. Ya, jadi melihat curah hujan yang begitu tinggi, ya, yang sangat riskan untuk di depan gereja kita itu tergenang air. Sewaktu kami, saya dan istri melakukan antisipasi, saudaraku, air di depan gereja itu sudah sebetis, ya, di jalanannya. Ya, kemudian di terasnya sudah semata kaki lebih sedikit. Jadi kami memutuskan untuk, atau saya secara pribadi memutuskan untuk kita dalam keadaan waspada dulu, ya, dimana kalau saudara tahu bahwa kursi-kursi di gereja kami susun, ya, 10-10 begitu, ya, untuk menyelamatkan barang-barang yang ada kami taruh di atasnya. Kenapa? Yaitu saudara. Ya, jadi mari kita sama-sama berdoa, ya, untuk kita bisa melewati ini dengan penuh sukacita juga, dan terlebih saudara bantu doa agar rumah Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Sidang Jemaat Allah KFT dapat direnovasi, ya, untuk ditinggikan, ya, ditambah tingginya, sehingga tidak menjadi masalah apabila ada genangan air, ya, saudara. Apabila curah hujan begitu tinggi, gak jadi masalah, ya. Jadi mari kita bawa di dalam doa hal tersebut, saudaraku. Nah, kiranya ibadah kita hari ini, ya, lewat ibadah kita boleh semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itulah keinginan Tuhan, saudara. Dan kalau kita sudah menerima firman, kalau firman sudah ditaburkan kepada kita, saudara juga jangan lupa, mari, inilah waktunya kita menabur juga bagi pekerjaan Tuhan. Seperti informasi yang sudah diberikan, saudara silakan memberikan persembahan. Ya, yang belum memberikan perpuluhan, silakan sudah memberikan perpuluhan. Tuhan pasti memberkati, itu sudah pasti. Haleluya. Dan mari kita sama-sama akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah bersama-sama mengikuti ibadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami percaya kami tidak akan lagi dikuasai oleh keadaan, kami tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, karena kami memiliki Allah yang hidup, karena kami memiliki Allah yang siap menolong kami, yang siap meneguhkan kami, yang siap memegang tangan kami, yang siap benar-benar menyertai kami kemanapun kami pergi. Tidak ada alasan lagi Tuhan untuk kami menjadi takut, untuk kami menjadi khawatir, karena Engkau ada di dalam kami. Itulah jaminan yang telah Kau berikan kepada kami. Itulah janji Tuhan, janji-Mu Tuhan yang pasti digenapi di dalam kehidupan kami.
Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang saat ini mungkin terganggu kesehatannya. Hamba berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah tahir, jadilah pulih sama sekali, tidak berbekas, sakitnya benar-benar sembuh sama sekali di dalam nama Yesus. Dari atas kepala sampai ujung kaki, hamba berdoa Tuhan, biar kiranya kalau ada gangguan di urat syaraf, di otot-otot, di jaringan-jaringan tubuh, di tubuh, organ tubuh bagian dalam, di aliran darah, oh Tuhan, ada benjolan, ada mungkin hal-hal yang mengganggu, dan hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit sudah disembuhkan, sudah dilenyapkan dari tubuh kami. Tubuh kami bahkan ada bagian-bagian tubuh kami yang perlu dicipta ulang. Oh, terjadilah Tuhan, Engkau Allah yang sang pencipta, bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tercipta ulang dalam nama Yesus. Mungkin ada bagian gigi-gigi yang bolong Tuhan, hamba berdoa biar gigi itu tumbuh kembali. Oh Tuhan, untuk mengatasi segala sakit penyakitnya, untuk menutup saraf-saraf di bagian giginya, hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus terjadilah. Ada bagian tubuh yang menahun di dalam urat syaraf, mungkin sakit urat syaraf yang sudah menahun, yang sakit terus menerus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kembali hai urat syaraf kepada posisi yang semula, tidak mengganggu aktivitas kembali, dan hidupmu mempermuliakan Tuhan, bisa mempermuliakan nama Tuhan lebih lagi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, gangguan apapun dalam kesehatan kami, Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Engkau sudah menyembuhkan sampai tuntas dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, saat ini hamba berdoa juga Tuhan, untuk setiap kami, untuk setiap saudara kami yang menghadapi permasalahan. Tuhan sendiri, Engkau Allah yang sudah memberikan janji-Mu bahwa pada saat kami mengandalkan Engkau, pada saat kami mengangkat tangan, Engkau Allah yang akan turun tangan, Engkau Allah yang akan campur tangan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan sendiri campur tangan buat segala permasalahan yang dihadapi oleh saudara kami Tuhan. Biar kami benar-benar keluar sebagai pemenang atas segala permasalahan kami. Kami dapat mengatasinya karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami tidak lupa, kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan tolong bagi pemerintahan kami Tuhan, mulai Pak Presiden sampai RT dan seluruh staf-staf ahli dan seluruh menteri-menteri, orang-orang yang ada di balik pemerintahan ini Tuhan, Kau tolong Bapak. Orang-orang yang posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, Tuhan tolong berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh membawa bangsa ini kepada jalan yang benar Tuhan. Dapat membawa bangsa ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang menginspirasi bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa negara yang memberkati bangsa lain. Kami percaya itu pasti terjadi bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan kesatuan soliditas akan TNI Polri boleh semakin hari semakin baik, dari ujung barat sampai ujung timur, dari utara sampai selatan. Mereka adalah garda terdepan untuk menjaga negara kami. Pakai mereka, kuatkan, lindungi, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Bapak, saat ini kami berdoa, oh Tuhan, kami mengatakan menghancurkan segala penghulu-penghulu di udara. Oh, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengambil alih, yang coba mengacaukan. Ada orang-orang kuat yang berbuat jahat. Hamba berdoa Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu mematakan, menghancurkan segala siasat si jahat atas bangsa kami. Kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, oh bangsa ini adalah kepunyaan-Mu Bapa. Hanya rencana dan kehendak-Mu yang jadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terlebih pada saat saat ini Tuhan menghadapi masa-masa pandemi yang tidak mudah. Tuhan memberkati pemerintah kami. Tuhan memberkati tim khusus yang sudah dibentuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan Tuhan, apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biar damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami sepenuhnya. Arahkan hati-Mu kepada Dia. Biar kiranya kecintaan daripada Allah Bapa,
kemurahan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus yang bukan saja menghiburmu, tetapi dia juga akan menguatkanmu untuk engkau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup mulai hari ini sampai dia datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.